Maryam sekarang berumur 40 tahun. Ia masih terlihat cantik, itu faktanya. Ia tinggal bersama suaminya, Pak Darto. Darto bekerja di perusahaan yang besar, gajinya besar, itu juga fakta. Masalahnya, uang itu tidak mampir ke tangan Maryam selama 2 tahun belakangan. Rumah tangga mereka retak. Bukan cerai, tapi hanya tinggal bersama demi anak-anak. Darto memenuhi kebutuhan anak, tapi kebutuhan Maryam, nol. Ia harus mencari sendiri. Maryam tahu Darto sengaja memutus nafkah itu karena hubungan mereka sudah hampa. Tidak ada lagi gairah, tidak ada lagi rasa memiliki. Maryam merasa dicampakkan, dan rasa dicampakkan itu memicu sebuah kebutuhan ganda. Kebutuhan uang dan kebutuhan untuk merasa berharga. Awalnya, Maryam mencoba melamar di tempat biasa, di sebuah kafe, sebagai pelayan. Gajinya kecil, tidak sebanding dengan gaya hidup yang selama ini ia pertahankan. Gengsi itu mahal. Maryam tidak mau terlihat jatuh di mata teman-temannya yang tahu suaminya berpenghasilan besar. Ia butuh lebih. Suatu sore, Maryam melihat pesan masuk dari seorang teman lama yang bekerja di dunia malam. Tawaran itu datang, menjadi pemandu lagu di tempat karaoke. Kerja santai Maryam, hanya temani ngobrol, serve minuman. Saweran di sana gila-gilaan, kata temannya. Maryam berpikir sejenak. Pekerjaan itu gelap, berisiko. Tapi Darto sudah mengkhianatinya secara finansial, meninggalkannya dalam kesendirian. Apa bedanya? Keputusan diambil. Maryam menerima tawaran itu dengan satu syarat. Darto tidak boleh tahu. Setiap Maryam ingin membahas masalah uang, Darto selalu mengakhirinya dengan cepat dan dingin. Itu terjadi lagi malam itu. Maryam duduk di tepi ranjang. "Mas, aku harus bayar iuran sekolah yang bulan ini. Tambahan uang saku anak-anak juga. Uang dari kamu hanya untuk listrik dan air." Darto hanya membalik badan sambil memegang ponselnya. "Kan sudah kubilang, urus sendiri. Kamu juga punya tabungan. Aku sudah penuhi kewajiban utama." "Tabungan apa, Mas? Sudah lama ludes untuk menutupi kekurangan ini itu. Aku butuh modal, Mas. Aku butuh uang untuk perawatan diri. Aku nggak mau kayak ibu-ibu kusam di rumah." Maryam merasa emosinya naik, tapi ia tahan. Darto hanya mendengus. "Jangan dramatis. Aku sudah cukup pusing di kantor. Cari cara sendiri. Aku nggak bisa diganggu." Percakapan itu adalah pemicu terakhir. Maryam merasa jijik dengan dirinya yang memohon, dan jijik dengan Darto yang begitu pelit akan kasih sayang dan uang. Maryam mulai bekerja sebagai pemandu lagu. Kepada Darto, ia berbohong. Ia bilang ia bekerja di sebuah kafe malam. Kafe itu buka sampai lalut, dan gajinya lumayan. "Jadi aku ambil saja. Aku nggak mau jadi beban kamu terus. Aku nggak mau jadi beban kamu terus," jawab Maryam dengan nada menyindir, yang hanya ia sendiri yang tahu maknanya. Darto mengangguk. "Baguslah kalau begitu. Cari kesibukan. Jangan pulang terlalu malam." Di dalam taksi menuju tempat karaoke, Maryam menatap bayangannya di jendela. Ia kini punya rahasia gelap. Ia menjadi wanita malam yang mencari uang dari pria asing. Sementara, suaminya sendiri menelantarkannya. Ini karma. Atau mungkin hanya cara bertahan hidup yang kejam. Yang pasti, ia tidak akan kembali ke posisi memohon. Ia adalah Maryam, dan ia akan mencari uang itu sendiri dengan caranya. Walaupun caranya itu kini berada di batas pengkhianatan terhadap nilai moralnya sendiri. Setiap malam, Maryam benar-benar pergi ke tempat karaoke itu. Ini adalah dunia yang sama sekali berbeda dari kehidupannya sebagai ibu rumah tangga. Aroma parfum kuat bercampur asap rokok, suara musik keras, dan tawa-tawa pria yang terdengar nyaring. Maryam harus beradaptasi cepat.
Ia bukan lagi Bu Mariam yang sibuk mengurus anak dan menunggu suaminya pulang. Ia adalah Vina, nama yang ia gunakan di sana. Pekerjaannya, seperti yang dibilang temannya, memang menghibur. Mariam harus duduk menemani, melayani permintaan lagu, dan yang paling penting, membuat tamu merasa istimewa. Tujuannya hanya satu, saweran. Mariam tahu gaji pokok sebagai pemandu lagu itu kecil. Sumber uang besar adalah dari kerelaan tamu memberikan uang tunai langsung ke tangannya sebagai tanda kepuasan. Mariam punya cara sendiri. Ia tidak pernah menawarkan diri secara berlebihan. Ia menggunakan kecantikannya yang dewasa dan kemampuannya mendengarkan. Para pria yang datang ke sana, entah kenapa, seringkali hanya ingin didengarkan. Mereka menceritakan pekerjaan yang melelahkan, istri yang cerewet di rumah, atau bisnis yang sedang seret. Maria mendengarkan dengan sabar, memberikan komentar yang tepat, dan sesekali tertawa kecil yang terasa tulus. Walaupun di hatinya, ia hanya memikirkan nominal di amplop yang akan ia terima. Malam itu, Maria menemani seorang pria paruh baya yang terus mengeluhkan anaknya yang sulit diatur. Pria itu sudah minum cukup banyak. Pria itu menatap Mariam. "Vina, kamu ini enak diajak ngobrol. Istri saya di rumah bukannya mendengarkan, malah menyalahkan terus. Kamu pasti bisa jadi istri yang baik ya?" Mariam tersenyum tipis. "Bapak terlalu baik. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Mungkin Bapak cuma butuh sedikit waktu untuk santai, seperti malam ini." Kata-kata sederhana itu ternyata berharga. Pria itu mengeluarkan selembar 100 ribuan, lalu diselipkan di tangan Mariam. "Ini untuk kopi manis kamu, Vina. Terima kasih sudah mau mendengarkan." Maria menerima uang itu dengan senyum yang sudah ia latih. Uang itu terasa dingin di tangannya. Tetapi di saat yang sama, uang itu adalah bukti bahwa ia mampu mandiri. Ia bisa mendapatkan apa yang suaminya tidak mau berikan. Namun pekerjaan itu juga menguras energi batin. Setiap pagi, saat ia pulang dan kembali menjadi Mariam, ia akan menatap wajahnya di cermin. Mata itu lelah, jiwanya kosong. Uang saweran itu memang banyak. Terkadang dalam semalam ia bisa mengumpulkan 3-4 kali lipat dari gajinya di bulan sebelumnya. Jumlah itu seharusnya cukup. Tapi Mariam punya masalah. Ia tidak bisa lepas dari gaya hidup lama. Ia butuh baju baru agar terlihat meyakinkan saat bekerja. Ia butuh perawatan mahal agar kecantikannya tidak pudar. Ia butuh terlihat berhasil di depan teman-temannya. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak membeli tas baru atau sepatu bermerek. Uang masuk, tapi uang juga keluar dengan cepat. Mariam duduk di ruang istirahat menghitung uangnya malam itu. Temannya, Rina, mendekat. "Banyak, Mariam? Muka kamu kok tegang gitu?" "Lumayan, Rin. Tapi rasanya kurang terus. Kayaknya semalam aku beli lipstik mahal, jadi langsung kepotong banyak. Aku juga harus bayar cicilan yang kemarin tertunda." "Ya ampun, kamu ini hidupnya penuh gengsi banget. Padahal suami kamu gajinya besar loh. Kenapa kamu malah makin boros di sini?" Maria menarik nafas. "Justru itu, gengsi itu harus dijaga. Aku nggak mau orang tahu kalau aku ini ditelantarkan. Lagi pula, uang dari Darto nggak ada sama sekali. Ini semua murni usahaku, Rin. Dan aku butuh lebih, Rin. Aku harus cari cara lain yang lebih cepat dan lebih besar." Kalimat terakhir Mariam terucap dengan nada yang tegas, seolah ia sedang meyakinkan dirinya sendiri. Penghasilan yang lumayan itu terasa kurang karena gaya hidupnya dan dorongan untuk menutupi kesakitannya dengan kemewahan. Ia mulai berpikir di luar kotak, mencari celah, mencari sumber penghasilan tambahan yang tidak melibatkan senyum palsu dan musik keras. Uang saweran itu, seberapapun besarnya, terasa seperti air yang mengalir di pasir. Mariam bekerja keras di malam hari, tersenyum pada pria yang ia anggap asing, tetapi keesokan harinya, ia sudah harus membayar tagihan butik atau biaya perawatan yang tidak bisa ia tunda. Kebutuhannya untuk tampil cantik dan mewah bukan lagi sekadar keinginan, tapi sudah menjadi alat kerja untuk mendapatkan saweran lebih banyak.
Ini adalah lingkaran setan yang membuat dompetnya tak pernah benar-benar penuh. Maryam merasa penghasilannya lumayan, tapi gaya hidupnya yang penuh gengsi menjadikannya kurang. Aku butuh sumber lain, pikir Maryam. Sumber yang lebih stabil, yang tidak harus menguras energinya dengan tertawa palsu di ruangan karaoke. Ia harus memutar otak, mencari jalan pintas, tanpa harus bekerja fisik setiap malam. Suatu siang, saat ia bosan menunggu jam kerjanya tiba, Maryam iseng membuka toko aplikasi di ponselnya. Ia menggeser-geser, melihat aplikasi-aplikasi kencan dan pertemanan yang sedang tren. Matanya berhenti pada satu aplikasi, MiChat. Aplikasi perpesanan yang dikenal juga sebagai tempat orang mencari teman baru, atau lebih dari itu. Awalnya niat Maryam murni hanya mencari hiburan. Ia butuh pelarian mental dari kenyataan rumah tangga yang dingin dan pekerjaan malam yang melelahkan. Ia mengunduh MiChat. Saat membuat profil, Maryam menghadapi dilema besar. Ia tidak mungkin menggunakan fotonya sendiri. Itu terlalu beresiko. Jika Darto atau salah satu teman Darto mengetahuinya, rahasia pemandu lagunya bisa terbongkar. Maryam adalah wanita cantik, tetapi kali ini ia memilih jalan lain. Ia memutuskan untuk memasang foto palsu, foto wanita lain yang ia temukan di internet. Sosok yang menarik, misterius, dan terlihat high class. Ini adalah lapisan penipuan kedua yang ia bangun. Tujuan hiburan itu kemudian bergeser. Setelah melihat betapa mudahnya pria-pria di sana merespons, sebuah ide gelap muncul di benaknya. Mengapa hanya mencari hiburan? Mengapa tidak menjadikannya penghasilan tambahan? Pria-pria yang rela menghabiskan waktu di aplikasi semacam ini pasti punya uang. Niat Maryam kini menjadi jelas. Ia ingin mendekati pria, merayu mereka secara daring, dan kemudian memeras mereka. Memeras dalam artian meminta uang dengan alasan yang masuk akal, tanpa harus bertemu secara fisik atau melakukan hal yang lebih jauh. Ia hanya ingin uangnya, secepat mungkin, dan tanpa kompromi. Ia menggunakan kecerdikannya, bukan lagi senyumnya. Maryam menatap layar ponselnya, membaca pesan-pesan masuk dari puluhan pria. Maryam dalam hati sambil mengetik balasan. Darto menelantarkanku. Aku hanya mencari apa yang seharusnya menjadi hakku. Ini bukan dosa. Ini cuma cara cepat untuk menutupi kebutuhan dan menjaga harga diriku. Ia memilih beberapa pria yang terlihat menjanjikan dari profil mereka. Seorang pengusaha, seorang manajer, dan seorang pria yang terlihat kesepian. Ia mulai menjalin komunikasi menggunakan bahasa yang memikat, seolah-olah ia adalah wanita lajang yang rapuh dan butuh perhatian. Setelah beberapa hari, Maryam semakin mahir memainkan peran ini. Pria-pria itu dengan mudahnya terperangkap dalam jaring kata-katanya. Mereka mulai mengiriminya hadiah digital dan bahkan menawarkan untuk mengirimkan uang sebagai hadiah karena Maryam sudah mau meluangkan waktu untuk mereka. Namun Maryam tahu, cara itu terlalu kecil. Ia butuh uang besar. Ia butuh target yang bisa ia perah dengan jumlah yang signifikan. Ia terus mencari, memilah sampai akhirnya ia menemukan satu profil yang terlihat menjanjikan. Seorang pria dengan nama samaran, Pengembara Malam. Profilnya terlihat low profile, tapi gaya bicaranya santai, berwibawa, dan sangat menggoda. Maryam merasa ini adalah target yang tepat. Pria ini tampak kesepian dan punya uang, perpaduan sempurna untuk rencana pemerasannya. Maryam fokus pada Pengembara Malam, pria yang ia rasa paling potensial di aplikasi MiChat. Pria ini memang ahli menggoda. Pesan-pesannya sangat halus dan membuat Maryam merasa dihargai. Ironisnya, Maryam, yang di rumah diacuhkan suaminya, kini mendapatkan perhatian intens dari pria tak dikenal ini. Perhatian ini, meskipun palsu dan hanya melalui layar ponsel, memberikan kepuasan tersendiri. Ini menguatkan justifikasi Maryam untuk melanjutkan rencananya. Pada suatu malam, saat Maryam baru pulang dari tempat karaoke, ia melihat pesan baru dari Pengembara Malam. Setelah kita ngobrol cukup lama, saya merasa sangat nyaman, Angel. Kamu seperti menemukan kembali sisi romantis yang sudah lama saya lupakan. Saya ingin bertemu secara langsung. Saya ingin melihat senyummu yang manis itu.
Maryam membaca pesan itu sambil tersenyum sinis. Ketemu. Bagus. Ini saatnya dia mengeluarkan uang. Maryam tidak langsung setuju. Sebagai penipu, ia harus memainkan perannya. Ia membiarkan pria itu menunggu beberapa jam sebelum membalas, seolah ia adalah wanita yang sibuk dan berharga. Maryam membalas pesan berlagak ragu. Saya menghargai niat baik Anda, Tuan, tapi saya tidak sembarangan bertemu orang. Apalagi saya ini wanita profesional. Waktu saya sangat berharga. Jika Anda ingin bertemu, tentu ada biaya waktu yang harus Anda siapkan. Maryam langsung masuk ke inti tujuannya. Ia tidak mau berputar-putar. Ia harus segera mendapatkan uang itu. Pria itu merespons dengan cepat. Tidak terkejut sama sekali dengan permintaan uang. Hal ini semakin meyakinkan Maryam bahwa targetnya tepat. Pria ini punya uang dan bersedia membayar untuk kesenangan sesaat. Tentu saja, Angel. Berapa tarifnya? Sebutkan saja. Saya akan pastikan kamu merasa dihargai dan waktu kamu tidak terbuang sia-sia. Maryam mengambil nafas dalam-dalam. Ini momen penentuan. Ia memutuskan untuk memasang tarif yang sangat tinggi. Nominal yang jika ia minta dari suaminya, pasti ia akan mendapatkan tatapan jijik. Nominal yang akan menutupi semua kebutuhan bulanannya, bahkan dengan sisa. Ia sengaja memasang harga selangit, bertujuan memeras habis-habisan. Baiklah, karena ini pertemuan pertama, dan saya harus mengorbankan waktu yang sangat penting, saya meminta 5 juta rupiah untuk pertemuan singkat. Bagaimana, Tuan? Terlalu tinggi? Ia mengirim pesan itu dengan jantung berdebar. Jika pria itu menolak, ia akan rugi waktu. Namun jawaban pria itu datang dan membuat Maryam terkejut. Angka yang wajar untuk wanita sekelas kamu, Angel. Saya setuju. Uang itu akan saya siapkan. Sekarang, kita tentukan tempat dan waktunya. Saya harap kamu tidak membatalkannya. Mereka kemudian mulai membahas detil pertemuan. Maryam bersikeras bertemu di sebuah restoran mewah yang jauh dari rumahnya dan tempat karaoke-nya. Ia harus memastikan identitas aslinya aman. Pria itu menyanggupi semua permintaan Maryam, termasuk kode berpakaian dan waktu yang spesifik. Mereka mengatur pertemuan itu lusa malam. Setelah kesepakatan itu tercapai, Maryam merasa lega bercampur sedikit rasa bersalah. Ia akan mendapatkan uang yang ia butuhkan, tanpa harus tersenyum pada pria mabuk di ruang karaoke. Ia mematikan ponselnya dan berbaring. 5 juta rupiah. Uang itu adalah pembalasan atas 2 tahun penelantaran finansial suaminya. Maryam tertidur dengan rencana pemerasan yang sudah matang di kepalanya. Pertemuan itu adalah jembatan menuju uang besar. Hari pertemuan tiba. Maryam mempersiapkan diri dengan sangat hati-hati. Ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini adalah operasi pemerasan yang berharga jutaan. Ia harus tampil memukau agar pria itu benar-benar terpesona. Kalau pria itu sudah terpesona, Maryam yakin ia akan lebih mudah untuk memerasnya. Bahkan mungkin untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Maryam mengeluarkan pakaian terbaiknya, melakukan riasan wajah yang sempurna. Ia tampil elegan, berkelas, dan jauh dari citra bunga malam di tempat karaoke, tetapi juga jauh dari citra ibu rumah tangga yang lelah. Ia adalah Angel, yang diciptakan dari kebohongan digital dan didukung oleh gengsi. Sebelum berangkat, Maria melihat Darto sedang menonton televisi di ruang keluarga. Mereka bahkan tidak saling bertegur sapa. Maryam hanya berpamitan singkat, menggunakan alasan kafe malam seperti biasa, dan Darto hanya mengangguk tanpa menoleh. Maryam merasa puas. Ia akan mendapatkan uang besar, sementara suaminya duduk santai, tidak tahu bahwa istrinya sedang menuju sebuah janji temu rahasia yang ia sendiri yang atur. Maryam tiba di restoran mewah yang mereka sepakati. Ia memilih sudut meja yang agak tersembunyi namun mudah dilihat. Ia duduk, menunggu dengan perasaan campur aduk antara antisipasi uang dan sedikit rasa tegang, karena ini adalah penipuan. Ia melihat ke sekeliling, mencari pria yang mungkin cocok dengan deskripsi dan gaya bicara pengembara malam di micet.
Pikirannya dipenuhi gambaran pengusaha kaya yang kesepian. Tidak lama kemudian seorang pria berjalan menuju mejanya. Pria itu mengenakan kemeja rapi, posturnya familiar dan caranya berjalan juga sangat ia kenali. Maria masih menunduk sejenak, merapikan sedikit gaunnya, siap untuk menyambut targetnya dengan senyum mematikan. Saat pria itu berhenti tepat di depan mejanya, Maria mendongak. Senyumnya seketika hilang. Jantungnya terasa berhenti berdetak. Di hadapannya, berdiri Pak Darto, suaminya sendiri. Dunia Mariam terasa runtuh. Ia melihat mata Darto yang juga membelalak lebar. Keterkejutan itu bukan sekadar kaget, tapi sebuah tamparan keras yang membongkar rahasia gelap masing-masing. Darto yang selama ini mengacuhkan Mariam, kini berdiri di sana sebagai pengembara malam yang berniat menggoda wanita lain. Mariam, yang selama ini merasa dirinya adalah korban yang terpaksa mencari uang, kini terungkap sebagai Angel, si penipu yang berniat memeras pria asing. Hening. Restoran yang ramai terasa senyap bagi mereka berdua. Darto yang pertama kali bereaksi. Matanya menuduh. Tetapi di saat yang sama, ia terlihat sangat malu. Maria merasa wajahnya panas. Air mata hampir tumpah, bukan karena sedih, tapi karena marah dan rasa malu yang luar biasa. Darto berusaha berbisik. "Mariam, kamu Angel?" Tanyanya, suaranya tercekat. Mariam hanya bisa mengangguk pelan. Ia tidak bisa bicara. Ia menatap Darto, melihat bahwa suaminya juga tidak menyadari bahwa wanita yang ia goda dan yang memasang tarif tinggi itu adalah istrinya sendiri. Wajar, karena Maria menggunakan foto palsu. Darto hanya melihat Angel di layar ponsel, bukan Mariam, istri yang tidur di sebelahnya. Mereka berdua sekarang duduk, tanpa mengeluarkan kata-kata. Bukan lagi pasangan suami istri yang bermasalah, tapi dua orang asing yang tertangkap basah dalam permainan pengkhianatan yang sama-sama kotor. Kenyataan ini jauh lebih menyakitkan daripada keretakan rumah tangga yang mereka alami. Mereka bukan hanya terpisah, mereka kini menjadi cerminan buruk satu sama lain. Keterkejutan hebat itu segera berganti menjadi kemarahan dan rasa malu yang mendalam. Mereka berdua sama-sama merasa terpojok. Mariam dan Darto memutuskan untuk pindah dari meja tengah ke sudut yang lebih privat, jauh dari pandangan orang. Mereka duduk, saling menatap, tetapi tidak ada lagi kemarahan buta. Yang ada hanya rasa sakit dan penyesalan. Darto adalah yang pertama memecah keheningan. Nadanya terdengar kecewa, bukan hanya pada Mariam, tapi juga pada dirinya sendiri. "Kenapa, Mariam? Kenapa kamu sampai harus main micat dan memeras orang? Apa yang kurang dariku? Kamu kan bilang kerja di kafe." Mariam menarik napas, matanya membalas tatapan Darto dengan tajam. "Kenapa, Mas? Sekarang kamu tanya kenapa? Harusnya aku yang tanya. Kenapa kamu main micat dan menggoda wanita yang kamu sebut Angel ini? Kamu kan bilang sibuk kerja." Darto terdiam sejenak. Ia tahu Mariam benar. Ia tidak bisa menuduh tanpa mengakui kesalahannya sendiri. Aku kesepian, Mariam. Rumah kita dingin. Aku butuh perhatian. Aku butuh rasa dihargai. Aku nggak tahu kalau itu kamu. Aku bener-bener nggak tahu." Mariam merasa hatinya perih. "Aku juga kesepian, Mas. 2 tahun kamu cuek, kamu pelit uang, pelit kasih sayang. Aku butuh uang, Mas. Aku butuh uang untuk hidup, untuk menjaga gengsi kita. Kamu pikir aku mau kerja di tempat karaoke? Kamu pikir aku mau memeras orang di micet? Aku melakukan semua ini karena kamu menelantarkan aku secara finansial." Pengakuan itu keluar dengan lugas. Darto kini tahu rahasia gelap Mariam. Ia bukan hanya penipu di micet, tapi juga pemandu lagu di karaoke. Darto merasa tertampar oleh kenyataan pahit itu. Semua yang mereka lakukan adalah reaksi berantai dari keretakan hubungan mereka. Mereka melanjutkan perbincangan. Ini bukan lagi pertengkaran, tapi semacam sesi interogasi timbal balik yang jujur. "Kenapa kamu berhenti kasih aku nafkah, Mas? Kamu tahu itu hakku." "Aku marah, Mariam. Aku kecewa. Kita hidup di bawah satu atap, tapi terasa seperti orang asing. Aku merasa kamu gak lagi mencintaiku.
Uang adalah cara untuk membuatku merasa aku punya kontrol. Aku salah, aku tahu. Tapi kenapa kamu harus pasang tarif setinggi itu? Kamu benar-benar berniat memeras. Ya, aku berniat memeras. Aku butuh uang itu untuk kebutuhan hidupku dan untuk membayar hutang yang menumpuk, karena aku harus tampil mampu di depan semua orang. 5 juta itu nggak seberapa dibanding harga diri dan waktu yang harus aku korbankan setiap malam. Setelah semua terungkap, ada jeda panjang. Tiba-tiba mata Maryam berkaca-kaca, bukan karena marah, tapi karena melihat kerapuhan Darto. Darto pun menatap Maryam dengan pandangan yang tidak lagi menuduh, tapi penuh penyesalan. Mereka menyadari satu hal yang paling krusial. Dalam semua kebohongan dan pengkhianatan ini, mereka mencari satu hal yang sama, rasa dicintai dan dibutuhkan. Darto mencari perhatian dari Angel karena Maryam terasa jauh. Maryam mencari uang dan pengakuan dari pria asing karena Darto tidak memberikannya. Di tengah puing-puing rahasia mereka, muncullah kesadaran yang terlupakan. Mereka masih saling membutuhkan, mereka masih saling cinta. Cinta itu tertutup oleh ego, gengsi, dan kesalahpahaman yang menumpuk selama 2 tahun. Darto meraih tangan Maryam di atas meja. Aku minta maaf, Maryam. Aku sangat menyesal. Mari kita hentikan semua ini. Kita masih punya anak-anak. Kita masih punya kesempatan. Maryam membalas genggaman tangan Darto. Di restoran mewah itu, di tengah malam yang seharusnya menjadi skenario penipuan, mereka menemukan kembali benang merah yang hilang dalam pernikahan mereka. Mereka sepakat, semua permainan ini harus berakhir. Peristiwa di restoran mewah malam itu adalah titik balik yang memalukan, namun sangat dibutuhkan. Maryam dan Darto pulang ke rumah bukan lagi sebagai suami istri yang menyimpan rahasia gelap, melainkan sebagai 2 orang yang telah tersadarkan oleh cerminan terburuk diri mereka. Mereka telah melihat betapa jauhnya mereka tersesat demi mencari perhatian dan pemenuhan diri di tempat yang salah. Setelah kembali ke rumah, mereka menghabiskan waktu panjang untuk berbicara. Bukan lagi dengan nada menuduh, tetapi dengan kejujuran yang menenangkan. Darto mengakui bahwa ia selama ini hanya mencari pelarian dan merasa bahwa istrinya tidak lagi menarik. Padahal ia sendiri yang mendorong Maryam ke dalam situasi itu. Darto berkata, "Aku malu, Maryam. Aku menggodamu di micet karena foto palsu itu. Itu bukti bahwa aku sudah lupa bagaimana cara menghargai wanita yang tidur di sampingku setiap malam. Aku salah sudah mengira cinta hanya bisa ditemukan dari orang asing. Aku juga malu, Mas. Uang saweran dan niat memeras itu hanya membuatku merasa lebih kosong. Aku mengejar gengsi karena aku ingin kamu cemburu. Atau setidaknya melihatku hagi. Tapi yang aku dapat hanya kelelahan dan ketakutan." Sejak malam itu, rumah tangga mereka mulai kembali normal. Bukan normal yang kaku, tapi normal yang hangat dan penuh kesadaran. Mereka berdua menyadari bahwa cinta yang selama ini mereka pikir sudah mati, ternyata hanya tertutup oleh ego dan kesibukan mencari pengakuan dari luar. Hal pertama yang Darto lakukan adalah mengembalikan hak Maryam. Ia secara sadar dan sukarela mulai menafkahi Maryam kembali dengan nominal yang cukup. Nafkah itu bukan lagi sekadar uang saku, tapi simbol pengakuan Darto terhadap peran Maryam sebagai istrinya dan sebagai bentuk permohonan maaf. Dengan adanya jaminan finansial dan perhatian yang kembali dari Darto, Maryam mengambil langkah tegas. Ia berhenti total dari pekerjaannya sebagai pemandu lagu di tempat karaoke. Ia tidak lagi perlu senyum palsu atau mengejar saweran. Kebutuhan finansialnya kini dipenuhi oleh suaminya sendiri, sumber yang sah dan seharusnya. Begitu juga dengan Darto. Ia segera menghapus aplikasi micet dari ponselnya. Pengalaman memalukan itu sudah cukup menjadi pelajaran. Ia menyadari bahwa perhatian yang ia cari di dunia maya sebenarnya ada, nyata, di sampingnya, pada diri Maryam. Ia berhenti mencari wanita lain karena ia sudah melihat betapa tulusnya Maryam mencintainya. Meskipun Maryam memilih jalan yang salah, Maryam melakukan itu karena terpaksa, bukan karena niat jahat. "Aku tidak akan kembali ke tempat itu, Mas.
Aku sudah membuang foto palsu itu juga. Aku janji, aku akan fokus pada keluarga kita. Tapi kamu harus janji, jangan biarkan aku merasa tidak dihargai lagi. Aku janji, Maryam. Aku akan berhenti mencari pelarian. Aku sadar, cinta tulus itu bukan dari wanita dengan tarif tinggi di micet. Cinta tulus itu ada di matamu, di rumah ini. Mari kita rawat lagi. Rumah mereka kini dipenuhi kasih sayang yang baru, yang lahir dari kejujuran dan trauma bersama. Mereka tidak lagi hidup bersama demi anak-anak, tetapi karena mereka kini benar-benar ingin bersama. Peristiwa perselingkuhan secara emosional dan pengkhianatan secara finansial itu menjadi pelajaran termahal yang membuat mereka menyadari bahwa pernikahan mereka masih berharga dan masih bisa diselamatkan.